Yo, welcome back. Back again with me. Kali ini kita akan menceritakan kisah seorang pecandu narkoba yang merubah nasibnya. Kisah tersebut kita ambil dari film Body Brokers, yaitu film terbaru yang dirilis pada tahun 2021. Gimana kisahnya? Yuk kita simak. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang yang sedang merampok di Indomart. Singkatnya, perampokan itu berhasil, dan si perampok dapat menghindari polisi dengan mudah. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih, yaitu Uta si cowok dan Opal si cewek. Nampaknya mereka merampok untuk membeli narkoba, karena mereka kecanduan obat terlarang tersebut. Jadi mereka akan melakukan apapun demi memenuhi rasa kecanduan mereka terhadap obat terlarang tersebut. Keesokan paginya, Uta dan Opal tidak sengaja bertemu dengan Wood. Wood adalah salah satu pegawai dari pusat layanan para pecandu obat-obatan terlarang, yaitu lembaga untuk rehabilitasi para pecandu. Awalnya, Wood hanya memberikan mereka sebatang rokok. Namun, saat mengetahui mereka belum makan, Wood mengajak mereka untuk makan. I'll have the Angel Fire Burger with fries and a Coke. I'll do the same, thank you. Coffee for me, darling. What are your names? I'm Utah. This is Opal. Saat sedang makan, Wood bercerita bahwa dulunya ia juga seorang pecandu narkoba. Wood juga ingin mengajak mereka untuk tobat dari obat-obatan itu. Namun, Opal menolaknya dengan tidak sopan. Ia juga menuduh bahwa Wood hanya memanfaatkan mereka untuk mendapatkan uang. Lain hal dengan Uta. Nampaknya Uta sedikit tertarik dengan ajakan Wood. Lalu, Wood pergi dan meninggalkan kartu namanya kepada Uta. Alright, I'm out. I'll pay for the food up front. Here's my card. Give me the coffee, though. Let's do this again. Hey, thank you for the burger. No sweat, kid. Adegan berpindah ke tempat di mana para pecandu narkoba tinggal. Ternyata Uta dan Opal tinggal di sana. Uta sedang duduk di depan sambil ditemani sebatang rokok. Sedangkan Opal sedang digenjot melayani kakek tua. Jadi begitulah kira-kira kehidupan mereka sehari-hari. Merampok dan menjual diri. Dan itu mereka lakukan demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Uta yang sedari tadi merenungi nasibnya berniat menemui Wood dengan kartu nama yang ia punya. Lalu tidak lama kemudian bertemulah ia dengan Wood. So, what's up? Lewat pertemuan singkat ini, Uta sangat tertarik dengan ajakan Wood untuk mengikuti rehabilitasi agar tidak kecanduan narkoba lagi. How'd you do it, man? I mean, how'd you get clean? Dan di sini Uta berusaha keras membulatkan tekad untuk bertobat karena ia bosan dengan kehidupannya yang sudah kacau balau dan sangat suram. Uta kembali untuk menemui pacarnya dan mengajak untuk bertobat. Know anything about this guy? But he seems okay to me. Cause he bought you a fucking burger? Namun, Opal menolak dan mengusir Uta dari sana. Alright, well, then go. Get the fuck out of here. Uta yang sudah membulatkan tekad dengan berat hati meninggalkan Opal, lalu ikut dengan Wood ke Los Angeles, California. Singkatnya, Uta pun sampai di tempat rehabilitasi. Uta disambut oleh resepsionis bernama May, dan ia diantar ke kamarnya. Uta menjalani hari-harinya dengan sangat baik. Ia juga sering mengikuti perkumpulan para pecandu yang sedang berusaha untuk tobat. Dengan usaha keras dan tekad yang sudah bulat, Uta berhasil melewati bulan pertamanya tanpa narkoba. Ia merasa sangat bahagia, dan Wood mengajaknya makan untuk merayakannya. Come on, kid. Let's go celebrate. Saat makan, Wood meminjamkan HP-nya kepada Uta untuk menelpon kekasihnya. Dengan senang hati, Uta menerima HP itu dan segera menelpon Opal, lalu menanyakan keadaannya. Namun, jawaban Opal sangat tidak menyenangkan. How's everything back home? Beberapa hari berlalu. Tidak diduga, Opal datang ke tempat rehabilitasi, dan Uta menyambut hal itu dengan sangat senang. Have to get her.
Ternyata hal itu bisa terjadi karena Wood yang membawa Opal ke tempat itu. Lalu Wood memberikan uang referral kepada Utah. Wow, ternyata yang mengejutkan adalah hal tersebut bisa menjadi uang. What's that? Your cut. My cut. Dan ternyata pekerjaan Wood adalah mencari orang-orang yang kecanduan narkoba dan membawanya ke tempat rehabilitasi, dan mereka akan mendapatkan uang dari pemerintah. Kembali ke cerita, Utah menolak uang tersebut karena ia mencintai Opal dan tidak mau memanfaatkan Opal sebagai alat untuk mencari uang. Wood memahami hal itu, tapi ia mengatakan akan menyimpan uang tersebut dan jika berubah pikiran, Utah dapat mengambilnya. Beberapa hari berlalu, Utah yang sedang duduk santai didatangi Opal. Utah menanyakan tentang hubungan mereka, namun dengan bangganya, Opal mengatakan kalau dia sudah selingkuh dengan pria lain. Utah yang kecewa lalu pergi meninggalkan Opal begitu saja. What are you doing hanging out with those douchebags? They needed a partner. Guess I should tell you. Di akhir pekan, Wood mengajak Utah berjalan-jalan. Di sini, Utah terlihat sangat kecewa karena dia diselingkuhi. Utah meminta uang yang tempo hari Wood berikan. Hey man, do you still have that money? Yeah? Why? I'm thinking I'll take it. Melihat Utah yang murung, Wood memberikan motivasi dan menyemangati Utah. Untuk mengalihkan rasa patah hatinya, Utah meminta ikut bekerja dengan Wood. Hey man, how can I get in? You serious? Yeah. Wood dengan senang hati mengajak Utah ke kantornya. Singkatnya, Utah mengawali karirnya menjadi asisten Wood. Mereka bekerja sama dengan Finn untuk memperluas jangkauan mereka, dan juga bekerja sama dengan dokter ilegal untuk memasang implan kepada orang-orang pecandu. 50-50 split, right? Yeah. Straight down the middle. Okay, good. Dan mereka mendapatkan uang dari itu semua. That's for the last 2 weeks. All right, we got here. Ooh-wee! Selain menjadi asisten Wood, Utah juga merangkap menjadi sopir, dan tugasnya yaitu mengantarkan para pecandu narkoba ke klinik. Dari sini bisa dilihat dia bekerja dengan giat dan sangat rajin. Lalu, Utah mendapatkan gaji pertamanya sebesar $50.000. Dengan apa yang didapat, Utah tak cepat puas. Dia semakin rajin bekerja. Tidak hanya menjadi sopir, Utah juga turun langsung untuk melobi para pecandu narkoba untuk masuk dalam klinik mereka. Dengan latar belakang pecandu narkoba juga, Utah tahu betul bagaimana cara merayu orang-orang tersebut. Dengan kemampuan itu, Utah mendapatkan banyak orang, dan bisnis mereka meningkat pesat. Utah berhasil merubah nasibnya yang tadinya seorang pecandu narkoba dan mempunyai masa depan suram, menjadi orang yang serba berkecukupan dan mempunyai hidup yang sangat jauh lebih baik. Rumah dan mobil mewah pun ia dapatkan dengan mudah karena bisnisnya meningkat pesat. Saat waktu senggang, Utah kembali ke toko yang dulu pernah ia rampok bersama Opal. Terlihat, Utah merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan dulu. Namun, ia tak berani mengakuinya. Utah membayar apa yang ia lakukan dulu dengan memberi sumbangan. I don't know. I hope it helps. Saat sedang ngudut, ia ditelepon oleh Wood. Hey. How you doing? Dan Wood menyuruhnya untuk bekerja menjemput seorang pecandu narkoba. Dengan senang hati, Utah menjemput pasien itu. Sebelum berangkat, Utah mempersilahkan si pecandu menggunakan narkoba untuk yang terakhir kalinya. Well, you better do it now because this is it. Melihatnya memakai narkoba sama persis seperti yang dulu ia lakukan, Utah gelisah, pikirannya tidak tenang. Ia seperti terdorong untuk mencicipi narkoba setelah sekian lama tidak menyentuh hal tersebut. Si pecandu teler setelah memakai narkoba. Dan akhirnya Utah tergoda untuk mencoba lagi. Ia mengambil narkoba itu lalu mencairkannya dan menyuntik pada pembuluh darah di tangannya. Sama persis seperti yang dulu ia lakukan. Dan Utah pun ikut teler. Beberapa jam kemudian, Utah terlihat mumpruk tak bernyawa. Sedangkan si pecandu kabur. Itulah akhir dari kisah film ini.
yang mana sang tokoh utama akhirnya tewas karena overdosis obat. Semua kekayaan yang ia dapatkan sia-sia. Kasihan, cok. Dan film pun berakhir. Sebuah ending yang menyedihkan, namun itu memberi pelajaran kepada kita semua untuk jangan pernah mencoba hal-hal seperti itu. Untuk film selanjutnya, silahkan komen. Bye.